Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 521. Inilah sifat manusia, itu tidak lain adalah Guru Qin Cai He, tetua Qiu Sengnan dari Sekte Pedang Segudang. Meski telah kehilangan satu lengan dan terluka parah, dia masih berdiri dengan acuh tak acuh, dengan pedangnya yang horizontal menghalangi Kong Yuanba. Jika aku ditambahkan, apakah aku juga dianggap tidak berguna? Kong Yuanba menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Qiu, ini adalah masalah antara aku dan Sekte Awan Hijau. Apa urusan tetua Sekte Pedang Segudang ikut campur?" Qiu Sengnan berkata dengan dingin, "Jika bukan karena Jiang Fan yang membalikkan keadaan pertempuran dengan guntur surgawi, beberapa muridmu pasti sudah menjadi daging cincang. Bagaimana mungkin kau bisa menuduh Jiang Fan?" Dia melotot ke arah Jin Zongming dengan pandangan meremehkan. Kong Yuanba tidak mengetahui kontribusi Jiang Fan dalam pertempuran ini. Bukankah Jin Zongming mengenal dirinya sendiri? Tanpa Jiang Fan, dia pasti sudah diinjak-injak menjadi pasta daging oleh pasukan mayat mati. Baru saja menyelamatkan hidupnya, dia berani menuduh Jiang Fan. Menyebutnya tidak tahu berterima kasih merupakan penghinaan terhadap istilah tersebut. Perkataan itu menggugah hati nurani para penatua dan murid yang hadir. Tidak peduli hubungan mereka dengan Sekte Awan Hijau. Para tetua secara naluriah berkumpul di sekitar Jiang Fan. "Master Sekte Kong, Jiang Fan tidak hanya menyelamatkan murid-muridmu, dia juga menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh pertempuran, menyelamatkan kota matahari terbenam di belakang kita dan banyak nyawa. Kau ingin menghukum Jiang Fan hanya berdasarkan satu kalimat dari Jin Zongming. Tanyakan dulu apakah kami setuju." Kong Yuanba dapat mengabaikan 3 tetua. Namun dia harus memperhatikan 10 tetua dari 8 sekte lainnya. Apakah dia membuat kontribusi yang begitu signifikan? Kong Yuanba mendengus pelan. Matanya penuh dengan penghinaan. Ada begitu banyak tetua dan murid elit yang hadir, bukankah kontribusi mereka lebih besar daripada Jiang Fan? Jika menyangkut prestasi di medan perang, Panglima Lei Zhenhai harus turun tangan lagi. Kontribusi Jiang Fan memang signifikan. Begini saja, setengah dari pasukan mayat mati yang kau lihat dihancurkan oleh Jiang Fan. Tanpa dia, semua orang akan mati. Termasuk saya. Apa? Kong Yuanba tercengang. Pasukan mayat di sini jumlahnya tidak kurang dari 8.000. Setengah hancur oleh Jiang Fan. Dia berbalik untuk melihat tetua Yan dan Jin Zongming. Yang pertama mengangguk tanpa ragu. Yang terakhir berkata dengan cemburu, "Dia hanya beruntung. Jika aku berlatih teknik jalur petir, aku juga bisa melakukan hal yang sama." Dia disambut dengan tatapan meremehkan. Seolah-olah ada yang menghentikannya berlatih teknik guntur. Mendapatkan jawaban yang pasti, Kong Yuanba diam-diam menarik napas dingin. Kemenangan besar ini, faktor penentunya sebenarnya adalah Jiang Fan. Dia langsung merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Jiang Fan. Jika pemuda ini diberi waktu, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte raksasa. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya. Adapun membunuh seorang pahlawan, itu akan mendatangkan murka paviliun mekanisme surgawi. Dia bisa membalaskan dendamnya kepada Tai Bubai, dan itu bisa dibenarkan. Paviliun mekanisme surgawi mungkin paling-paling hanya menyingkirkannya dari jabatan Master Sekte. Pada posisi ini, dia mampu untuk kalah. Namun ancaman Jiang Fan harus dihilangkan. Saya tidak peduli dengan prestasi atau kontribusi. Kong Yuanba meraung dengan marah, memancarkan aura yang luar biasa. Hidup ganti hidup adalah hal yang benar dan pantas. Dia membunuh tetua agung kita, dia harus membayarnya dengan nyawanya. Tidak seorang pun dapat menghentikan saya hari ini. Li Qingfeng menggertakkan giginya, niat membunuh terlihat jelas. "Baiklah. Tidak masuk akal, bukan? Para tetua, tolong lindungi Jiang Fan untukku. Aku sendiri yang akan membunuh bocah-bocah sekte raksasa itu." "Sekte raksasamu bertindak gegabah, apakah kau berharap Sekte Awan Hijauku mematuhi peraturan? Tidak seorang pun dari kalian akan hidup dengan mudah." Dia dengan tegas menghunus pedangnya dan menyerang Jin Zongming terlebih dahulu.
Jin Zhongming, sang provokator, buru-buru bersembunyi di belakang tetua Yan sambil berteriak. Master Sekte, selamatkan aku. Dia tidak pernah menyangka bahwa api yang diarahkan ke Jiang Fan akan membakarnya terlebih dahulu. Kong Yuanba melihat ini dan berteriak, Li Qingfeng, kamu mau mati. Jin Zhongming adalah seseorang yang dia persiapkan sebagai Master Sekte berikutnya. Menyentuhnya seperti menyentuh fondasi inti sekte raksasa. Melihat Kong Yuanba hendak mengambil tindakan, semua tetua sekte lainnya juga mengeluarkan artefak sihir mereka. Dalam sekejap, kekuatan spiritual berkobar, dan artefak sihir bersinar terang. Ini akan berubah menjadi pertempuran yang kacau. Sebagai komandan yang menjaga tempat ini, Lei Zhenhai tidak bisa berdiam diri dan melihat keadaan meningkat. Jika tidak, dia akan menjadi orang pertama yang menghadapi murka paviliun mekanisme surgawi. Dia langsung mendengus dingin, melepaskan ledakan guntur, menghancurkan kerumunan yang hampir berkelahi. Semuanya, berhenti sekarang juga. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan ditangani dengan hukum militer. Suaranya bagaikan gemuruh guntur, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuh semua orang gemetar dan mereka berhenti. Bahkan Kong Yuanba, dengan wajah muram, berhenti, menatap Li Qingfeng. Berani menyentuh murid sekte ini. Sekte ini akan mengingatmu. Li Qingfeng tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan dingin, kamu juga harus ingat. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Fan, aku pasti akan membunuh Jin Zhongming dan membiarkan dia menemanimu dalam kematian. Itu hanya membunuh pengikut sekte lain, siapa sih yang tidak bisa melakukannya? Wajah Wen Hongyao dan Zhao Wuji juga dingin dan tegas. Sekte awan hijau tidak pernah menimbulkan masalah. Tetapi jika masalah menimpa mereka, mereka akan bertarung sampai mati. Tak peduli seberapa tangguhnya sekte raksasa, mereka bukanlah yang tak terkalahkan. Bertarung sampai mati selalu bisa menimbulkan gigitan, membuat Anda menangis kesakitan. Para tetua sekte lain menatap para tetua sekte awan hijau dengan ekspresi yang tidak dikenal. Di antara ketiga tetua ini, Wen Hongyao dikenal karena temperamennya yang berapi-api. Li Qingfeng dan Zhao Wuji biasanya lembut dan halus. Sekarang, untuk melindungi Jiang Fan, mereka begitu ganas dan dominan. Jiang Fan merasakan kehangatan dalam hatinya. Dengan para tetua yang melindunginya, datang ke sekte awan hijau tidaklah sia-sia. Terima kasih, tetua, karena telah melindungiku. Dan terima kasih, para tetua sekte lain, karena telah membela keadilan. Murid Jiang Fan sangat berterima kasih. Dia lalu berbalik dengan dingin ke arah Jin Zhongming. Dengan acuh tak acuh berkata, kamu hampir memicu pertempuran di antara 9 sekte. Sebagai pelaku utama, apakah kamu berencana untuk terus bersembunyi? Melihat situasi menjadi tenang, Jin Zhongming, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan keluar dengan arogan, tubuhnya tegak. Mendengus lewat hidungnya, kau adalah pelaku yang membunuh tetua agung kita. Hari ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan, masalah ini tidak akan berakhir. Jiang Fan berkata dengan dingin, memanggilku pembunuh. Apakah kau punya bukti? Hanya kata-katamu saja. Bisa kukatakan kaulah yang melakukannya. Jin Zhongming tertawa marah, kau menggunakan pedang ungu, kau pikir aku tidak melihatnya? Selain aku, ada orang lain yang melihatnya juga. Jangan percaya, tanya saja pada mereka. Pada waktu itu, ada banyak penonton. Mereka yang menyaksikan serangan pedang itu lebih dari sekadar Lei Zhenhai dan Jin Zhongming. Saat Jin Zhongming mengamati kerumunan, tak seorang pun yang maju untuk member kesaksian. Jin Zhongming menjadi cemas, lalu berkata, para informan akan diberi hadiah besar oleh sekte raksasa kita. Xie Liusu mengerutkan bibirnya. Dia memang melihat Jiang Fan menghunus pedang ungu. Namun dia tidak akan cukup bodoh untuk mengidentifikasi Jiang Fan. Jika bukan karena Jiang Fan yang membelah es dengan pedang ungu, dan memberi mereka waktu. Boundary Mountain pasti sudah runtuh, dan mereka semua pasti mati. Beberapa orang yang mendapat informasi juga diam-diam memutar mata mereka. Mengesampingkan hati nurani mereka. Bahkan jika mereka mengkhianati Jiang Fan demi hadiah sekte raksasa. Kembali ke sekte mereka, mereka akan tenggelam dalam ludah rekan-rekan mereka. Tidak ada gunanya mengkhianati Jiang Fan.
Melihat tidak ada seorang pun yang memberi kesaksian, Jin Zhongming menjadi marah sekaligus cemas, dan berkata, "Kalian semua, apakah kalian semua berpihak pada Jiang Fan? Apakah kalian semua ingin menjadi kaki tangan Jiang Fan dan menentang sekte raksasa?" Alis Qiu Sengnan berkerut karena niat membunuh. "Dasar bocah nakal, kalau kau punya bukti, tunjukkan saja. Kalau tidak, tutup mulutmu. Jika kau memprovokasi konflik di antara 9 sekte lagi, akulah orang pertama yang akan membunuhmu." Jin Zhongming merasa dirugikan. Dia telah melihatnya sendiri, tetapi pertempurannya sangat sengit, bagaimana dia bisa mengumpulkan bukti? "Tunggu, bukti." Jin Zhongming menepuk dahinya, lalu tiba-tiba tertawa muram. "Jiang Fan, kau benar-benar mati. Kamu ingin bukti? Bukti kuat ada di depan Anda, mari kita lihat bagaimana Anda menyangkalnya." Bab 522, permintaan maaf tidaklah cukup. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Selain saksi mata, bukti kuat apa lagi yang mungkin ada dalam perkara ini? Dia merenung. Jiang Fan tiba-tiba menyadari keberadaan sesuatu, dan wajahnya berubah. Hatinya terus tenggelam. Brengsek. Bagaimana dia bisa melupakan hal itu? Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Jin Zhongming mencibir dan berbalik untuk membungkuk pada Lei Zhenhai, berkata, "Master Sekte Lei, apakah kristal pemantau langit masih utuh?" Semua orang kemudian mengingatnya. Sebelum pertempuran, Lei Zhenhai telah melemparkan kristal pemantau langit ke langit. Ia akan merekam seluruh medan perang, menangkap setiap sudut. Tujuan awalnya adalah untuk memudahkan penghitungan musuh yang dibunuh oleh para tetua dan murid guna menentukan peringkat prestasi mereka. Sekarang, itu telah menjadi bukti penting bagi Jin Zhongming untuk menghukum Jiang Fan. Xie Liusu dan beberapa murid lain yang mengetahui kebenaran merasa hati mereka hancur. Sudah berakhir. Selama kristal pemantau langit diambil dan rekaman sebelumnya ditinjau, Jiang Fan tidak akan bisa lepas dari nasibnya. Akan sulit baginya untuk menyangkal apapun. Satu-satunya harapan adalah kristal pemantau langit telah rusak selama pertempuran. Jika rusak, Jiang Fan masih bisa lolos dari hukuman. Jika sebaliknya, tentu saja masih utuh. Lei Zhenhai melirik Jiang Fan sambil tersenyum tipis. Dia mengeluarkan kristal pemantau langit yang masih utuh dari lengan bajunya. Tidak hanya utuh, tetapi juga sepenuhnya merekam setiap detail di medan perang. "Centang apapun yang kamu mau, lihat sendiri." Dia dengan santai melemparkan kristal pemantau langit kepada Jin Zhongming. Yang terakhir buru-buru menangkapnya, seolah memegang kelemahan fatal Jiang Fan, seringai bengkok menyebar di wajahnya. "Jiang Fan, kematianmu sudah dekat." Jin Zhongming mengguncang kristal pemantau langit sambil tertawa dingin. "Bukankah kamu mengalahkanku di papan peringkat prestasi? Bukankah kamu sangat mengesankan di Sky Breaking Canyon? Bukankah kamu selalu mencapai prestasi hebat di medan perang? Sekarang, teruslah melompat-lompat. Mengapa kamu tidak bersikap seakan-akan kamu adalah orang yang perkasa? Hari ini, aku akan memastikan kamu menderita selamanya. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan." "Zhongming!" Kong Yuanba berteriak mendesak, "Jangan buang-buang kata dengannya. Tunjukkan buktinya kepada semua orang. Biarkan mereka semua melihat apakah aku tidak masuk akal. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, jangan salahkan aku, Kong Yuanba, karena memulai perang sekte." Kata-katanya yang dingin dan tegas mengguncang hati para tetua sekte lainnya. Jika memang benar Jiang Fan adalah pembunuh Tai Bubai, kalau begitu akan terjadi pertumpahan darah antara sekte raksasa dan sekte awan hijau. Mereka benar-benar tidak bisa ikut campur lagi. Qiu Sengnan meratap dalam diam, memperhitungkan segalanya, tetapi bagaimana mereka bisa melupakan kristal pemantau langit? Sekarang, Jiang Fan tampaknya tidak punya jalan keluar. Dengan sifat Kong Yuanba yang sombong, dia tidak akan pernah membiarkan Jiang Fan pergi. Jin Zhongming juga mencibir saat dia mengaktifkan kristal pemantau langit. Adegan dinamis diproyeksikan ke langit, memperlihatkan pemandangan medan perang dari atas, merekam pertempuran. Mulai dari mereka yang melemparkan obor hingga melempar kayu gelondongan, hingga permukaan es bagian bawah yang mencair. Akhirnya, Demon Moon menggunakan lebah racun mayat mati untuk menimbulkan kekacauan di antara para penjaga gunung batas. Pasukan mayat mati berhasil naik ke permukaan es bagian atas.
Mereka hendak menyerbu ke arah puncak gunung batas. Jin Zhongming mencibir, semuanya, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat apakah benar seperti yang kukatakan, Jiang Fan menggunakan pedang ungu untuk memotong lapisan es. Xie Liusu dan yang lainnya menghela nafas diam-diam. Mereka ingat dengan jelas, Jiang Fan menghunus pedangnya pada saat berikutnya. Li Qingfeng, Wen Hongyao, dan Zhao Wuji saling bertukar pandang. Niat membunuh melonjak di mata mereka secara bersamaan. Tidak perlu ilusi. Bersiaplah untuk pertarungan yang sulit. Jiang Fan mendesah diam-diam lagi, sekali lagi diam-diam mendesak jepit rambut kupu-kupu. Sepertinya, dia harus menghadapi Kong Yuanba secara langsung dalam pertempuran. Dia hanya tidak tahu apakah Lei Zhenhai akan bergabung dengan pihak Kong Yuanba. Melihat bagaimana dia bekerja sama dengan Jin Zhongming dan menyerahkan kristal pemantauan langit, dia mungkin mendukung Kong Yuanba. Jadi ketika pertempuran dimulai, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Sekte Awan Hijau. Tapi seperti yang dikatakan Li Qingfeng, jika Sekte Raksasa ingin membunuh seseorang dari Sekte Awan Hijau, mereka harus siap membayar harga yang sangat mahal. Setidaknya, Jiang Fan akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jin Zhongming. Bahkan jika dia mati, dia akan membawa seseorang yang berarti bersamanya. Jin Zhongming mencibir, sudah membayangkan kematian Jiang Fan yang sangat tragis. Kong Yuanba semakin mencibir. Dia tidak akan memberi Li Qingfeng kesempatan untuk membunuh Jin Zhongming lagi. Kemudian, orang pertama yang dibunuh adalah Li Qingfeng. Lalu dia akhirnya akan berurusan dengan bocah nakal Jiang Fan. Seperti yang dia pikirkan, adegan itu terus berlanjut ke depan. Namun pada saat kritis, Jiang Fan mengeluarkan gunung 5 magnetik Yuan dan membantingnya ke atas es. Permukaan es bagian atas, bersama sebagian besar pasukan mayat mati, meluncur menuruni gunung bagaikan longsor, menyelesaikan krisis. Hah! Jiang Fan yang siap bertarung tercengang. Xie Liusu dan murid-murid lainnya juga tercengang. Kong Yuanba berdiri diam. Dia menatap tajam ke arah Jin Zhongming, di mana pedang ungu yang kau sebutkan. Bukankah kau bilang dia memotong lapisan es itu dengan pedang ungu? Di mana pedangnya? Jin Zhongming juga tercengang dan berkata, tidak, itu tidak benar. Sebelum menggunakan gunung itu, dia terlebih dahulu memotong lapisan es dengan pedang ungu. Adegan ini kehilangan satu bagian yang paling penting. Master Sekte Lei, apa yang terjadi? Dia mengarahkan pandangannya pada Lei Zhenhai. Tatapan mata Lei Zhenhai berubah dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Apakah kau menduga bahwa sekte ini telah merusak kristal pemantau langit? Jin Zhongming tidak berani menyinggung Lei Zhenhai. Dia buru-buru melambaikan tangannya, tidak, maksudku, apakah ada masalah dengan kristal pemantau langit? Lei Zhenhai dan Jiang Fan tidak bersahabat. Jadi dia tidak perlu menutupi kesalahan Jiang Fan, kan? Satu-satunya kemungkinan adalah ada masalah dengan Sky Monitoring Crystal. Lei Zhenhai mendengus, mengapa kamu tidak mempertimbangkan bahwa mungkin ada masalah dengan matamu? Tidak ada orang lain yang melihatnya, kristal pemantau langit tidak menangkapnya, hanya Anda yang melihatnya. Perspektif Anda benar-benar unik. Bagaimana ini bisa terjadi? Trio Li Qingfeng yang siap bertarung juga tercengang. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak karena marah. Jin Zhongming, kamu luar biasa. Memalsukan hal yang tidak pernah terjadi. Jika bukan karena kristal pemantau langit yang membuktikan ketidakbersalahan murid kami, bukankah kami akan dibunuh secara tidak adil oleh sekte raksasa Anda di gunung batas ini? Kong Yuanba, kau membiarkan muridmu menuduh dan menyakiti orang lain secara salah, dengan sengaja berkomplot melawan pahlawan perang di pertempuran gunung batas. Aku akan melaporkanmu ke paviliun mekanisme surgawi, pastikan kau menghadapi konsekuensinya. Memalukan. Kali ini, giliran Kong Yuanba yang mendapati dirinya dalam posisi sulit. Dia mempercayai keyakinan Jin Zhongming tanpa berpikir dua kali. Siapa yang mengira itu adalah kesalahpahaman? Membawanya untuk menanggung reputasi menyakiti pahlawan perang. Memikirkan hal ini, dia menamparkan Jin Zhongming dengan kejam, dasar. Apakah kamu buta? Bagaimana kamu bisa berbicara tanpa konfirmasi? Minta maaf pada Jiang Fan segera. Wajah Jin Zhongming terasa panas.
Sebagai seorang jenius yang bangga, dia selalu menjadi kebanggaan Kong Yuanba. Hari ini, dia menerima tamparan keras darinya. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggertakkan giginya sedikit dan bersikeras, "Aku tidak salah lihat." Memukul. Balasannya adalah tamparan lain dari Kong Yuanba, masih keras kepala. Minta maaf sekarang juga. Mengalihkan kesalahan adalah satu-satunya cara bagi Kong Yuanba untuk mengundurkan diri. Meskipun dengan mengorbankan Jin Zhongming. Pada saat itu, Jin Zhongming sangat membenci Jiang Fan, dan juga membenci Kong Yuanba. Jelas, dia melakukannya demi sekte raksasa. Tetapi sebaliknya, dia malah ditampar wajahnya dan dipaksa berlutut. Bagus. Dia akan mengingat dendam ini. Menahan penghinaan yang sangat besar, dia berkata, "Maafkan saya, saudara muda Jiang. Saya salah." Jiang Fan menyipitkan matanya. Niat membunuh mengalir di matanya. Sejujurnya, dia lebih suka kalau Jin Zhongming tetap keras kepala dan pantang menyerah. Jin Zhongming yang seperti ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Sebaliknya, Jin Zhongming yang mampu bertahan dan beradaptasi, membangkitkan niat membunuhnya. Orang seperti itu, yang hari ini bisa menanggung kehinaan, akan membalasnya 10 atau 100 kali lipat ketika berkuasa. Cara terbaik adalah membasminya. Namun sayang, di hadapan Kong Yuanba, ia harus memendam pikiran tersebut. Dengan acuh tak acuh, dia berkata, "Master Sekte Kong, ini adalah kedua kalinya kau berbuat salah padaku. Mungkinkah harga yang kuminta terakhir kali terlalu rendah, sehingga kau pikir kau bisa meningkatkan tindakanmu? Jika aku tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan melaporkan kejadian hari ini kepada Wakil Master Pavilion Gu dan Wakil Master Pavilion Yu." Kong Yuanba baru saja mengancamnya dengan kekerasan. Sekarang dia pikir permintaan maaf sederhana dari muridnya sudah cukup. Bagaimana bisa semudah itu? Bab 523 Konflik Internal Ras Iblis. Wajah Kong Yuanba menjadi gelap. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, "Sekte kami sudah mengatakan, tadi itu hanya kesalahpahaman. Apa lagi yang kamu inginkan?" Sebenarnya, dia pun tidak terlalu terkejut. Karena telah berhadapan dengan Jiang Fan beberapa kali, dia tahu betapa sulitnya menghadapi Jiang Fan. Mengharapkan satu permintaan maaf saja dapat memuaskan Jiang Fan memang merupakan angan-angan belaka. Kali ini, tidak lain hanyalah menginginkan beberapa keuntungan lagi. Jiang Fan berkata, "Jika Master Sekte Kong dapat memberiku teratai Void, itu akan menjadi yang terbaik." Kong Yuanba tertawa marah. Dia masih menginginkan Void Lotus miliknya. "Kamu bisa melupakan barang ini." Dia mengeluarkan beberapa kotak giok dari lengan bajunya. Mereka berisi material surgawi dan harta duniawi yang langka atau item penyempurnaan tubuh dari tanah 9 sekte. Setiap bagiannya tak ternilai harganya. Pilih satu, dan masalah ini akan dihapuskan. Kong Yuanba mendengus. Para tetua di sekitarnya menyaksikan dengan mata berbinar. Ya ampun. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Raksasa, fondasinya benar-benar dalam. Salah satu di antaranya adalah sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh para tetua saat ini. Untuk menghindari kejaran paviliun mekanisme surgawi, dia memang telah mengeluarkan kekayaan yang sangat besar. Mata Jiang Fan menampakkan kegembiraan. Tampaknya kekuatan pencegah Gu Huaxi dan Yu Yunzi cukup kuat. Hanya dengan sedikit intimidasi saja, Kong Yuanba sudah berdarah deras. Dia langsung melewatkan material surgawi dan harta duniawi serta berfokus pada item penyempurnaan tubuh, dengan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tidak mencapai tubuh pertempuran gajah naga, ini akan menjadi harta pemurnian tubuh yang terbaik. Sayangnya, pengaruhnya terhadap Jiang Fan saat ini hanya sedikit. Tiba-tiba, pandangan Jiang Fan tertuju pada kotak giok terakhir. Namun di dalamnya tidak terdapat material surgawi, harta duniawi ataupun harta pemurnian tubuh. Sebaliknya, itu adalah resep pil kuno. Setelah diperiksa lebih dekat, kata-kata "pil body" tertulis di atasnya. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Resep pil body. Menurut roh jahat, pil body adalah ramuan yang sangat didambakan bagi para ahli formasi inti lapisan ke-9. Resep pil ini dimiliki oleh Master Sekte tertinggi. Sekte raksasa selalu ingin mendapatkannya.
Terakhir kali, Sue Wancong bahkan meminta Lu Xiunian menyampaikan maksud sekte raksasa, sehingga mendorong diskusi di antara kedua master sekte. Mendadak, Kong Yuanba telah mencapai kesepakatan dengan master sekte tertinggi. Berhasil memperoleh resep pil. Jiang Fan mengambilnya di tangannya dan berkata, "Aku menginginkan ini." Wajah Kong Yuanba sedikit berubah, "Untuk apa kamu menginginkan ini?" "Ini adalah resep pil untuk Master Pavilion Mekanisme Surgawi. Aku tidak bisa memberikannya padamu." Ia bermaksud untuk memurnikan pil body. Untuk mengonsumsinya saat fisiknya mencapai puncak alam formasi inti. Dengan demikian menerobos belenggu tubuh dan mencapai alam tak terlihat di tanah 9 sekte. Tubuh emas. Pemurni tubuh tidak dapat menerobos ke alam jiwa baru lahir seperti seniman bela diri yang mengembangkan sihir. Hingga fisik mereka mencapai kekuatan kesempurnaan formasi inti lapisan ke-9. Mereka semua disebut sebagai penyempurna tubuh. Hanya dengan menerobos batas-batas kehalusan tubuh mereka dapat melangkah ke alam tubuh emas. Setara dengan alam jiwa baru milik seniman bela diri yang mengembangkan sihir. Namun, setelah mencapai alam tubuh emas, fisik mereka akan menjadi luar biasa tangguh, tahan air dan api, serta kebal terhadap segala bentuk sihir. Seorang seniman bela diri jiwa baru lahir yang tingkatannya sama tidak dapat menandingi seorang ahli tubuh emas. Namun langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak jiwa baru lahir di tanah 9 sekte. Golden Bodies tidak pernah terdengar. Jalan yang ditempuh para pemurni tubuh tampaknya tiba-tiba terputus setelah mencapai kesempurnaan formasi inti lapisan ke-9. Tidak seorang pun dapat melangkahinya. Kong Yuanba telah mengumpulkan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, bahkan menjelajah ke domain luar. Dia akhirnya menemukan kunci untuk menembus tubuh emas. Bagian terpentingnya adalah memiliki pil body yang sangat efektif. Hanya dengan cara ini, ketika tubuh telah mencapai batas pemurni tubuh. Melalui pil ini, capai lompatan pamungkas untuk mencapai pantai tubuh emas. Melihat Jiang Fan ingin meminum resep pil body, bagaimana mungkin dia bersedia? Ia berencana untuk menemukan blood body nanti dan memberikan blood body dan resep pil tersebut kepada Master Pavilion Mekanisme Surgawi. Memintanya untuk memurnikan pil body. Bagaimana dia bisa membiarkan Jiang Fan mengambil resepnya? Jiang Fan berpikir sebentar dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang menyalinnya." Menuliskan, mata Kong Yuanba berkedip. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Jiang Fan menginginkan resep tersebut. Sekadar menyalinnya berarti dia tidak kehilangan apapun. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia setuju, "Baiklah." Jiang Fan menahan kegembiraannya, lalu membuka resep pil body. Ditranskripsikan dengan cermat kata demi kata. Lalu mengembalikan resep aslinya. "Baiklah, kita impas sekarang. Saya menyambut Master Sekte Kong untuk mengganggu saya lagi lain kali." Jiang Fan berkata sambil setengah tersenyum. Kong Yuanba, setelah menderita dalam diam, mendengus dingin, lalu memimpin pengikut sekte raksasa untuk mundur dan beristirahat. Melihat krisis teratasi, para tetua dan pengikut berbagai sekte juga bubar. Li Qingfeng dan yang lainnya menghela napas panjang lega. "Jiang Fan, saat kamu bebas, pergilah bakar dupa di kuil. Kali ini, kita pasti mendapat perlindungan Bodhisattva." Wen Hongyao berkata dengan lega. Dia mengira Jiang Fan akan hancur. Akan tetapi, kristal pemantau langit tidak merekam adegan Jiang Fan menggunakan pedang ungu. Hati Jiang Fan tergerak. Setelah berbasa-basi sebentar dengan ketiga tetua itu, dia berjalan menuju jasad para pengikutnya yang terjatuh. Lei Zhenhai sedang berjongkok, merapikan pakaian salah seorang murid sekte petir sejati yang telah meninggal. Ekspresinya serius sekaligus sedih. Jiang Fan juga membantu mengatur dan berkata, "Master Sekte Lei, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku berutang budi padamu. Bukan dewa atau bodhisattva yang melindunginya. Itu Lei Zhenhai. Dia telah menghapus adegan pedang ungu terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan Jiang Fan untuk menghindari krisis." Lei Zhenhai berkata tanpa ekspresi, "Apa yang kamu katakan, sekte kami tidak mengerti." Jiang Fan tersenyum tipis dan menatap Lei Zhenhai. "Saya salah paham, Master Sekte Lei. Kata-katamu mungkin tajam, tapi kamu orang baik." Lei Zhenhai tiba-tiba terdiam. Dia melotot ke arah Jiang Fan, apakah itu seharusnya pujian?
Dia melirik Kong Yuanba di kejauhan. Dia mendengus dingin. Sekte kami tidak ingin pertumpahan darah terjadi saat bertugas di Boundary Mountain. Agar paviliun mekanisme surgawi tidak menyalahkanku. Jangan menyanjung diri sendiri, dengan berpikir aku membantumu. Aku tidak terlalu menghargaimu. Oh, merasa begitu bangga. Jiang Fan menganggapnya lucu. Dia berkata, ya, Master Sekte Lei benar. Karena Master Sekte Lei tidak membantu seorang junior, biar aku terus terang saja. Saya tidak tertarik bergabung dengan Sekte Petir Sejati. Saya mengerti niat Anda, senior. Setelah berbicara, dia menepuk punggungnya dan berlari kembali ke sisi Li Qingfeng. Meninggalkan wajah Lei Zhenhai berganti antara hijau dan merah. Setelah beberapa saat, dia menepuk pahanya dan mengumpat dengan suara rendah, bocah itu. Dia sudah tahu niatku sejak awal. Seperti yang ternyata, Lei Zhenhai sebelumnya telah berbicara dengan Jiang Fan secara pribadi. Mengisyaratkan tentang batu guntur surgawi, dan mengancam dengan pemaparan pedang ungu. Sebenarnya bermaksud memaksa Jiang Fan untuk bergabung dengan Sekte Guntur Sejati. Bagaimanapun, 5 telapak tangan langit sejati guntur Jiang Fan telah meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Lei Zhenhai. Ditambah lagi, para murid elit Sekte Guntur Sejati menderita kerugian besar kali ini. Mereka membutuhkan bakat-bakat baru di Thunder Path. Menarik Jiang Fan adalah hal yang wajar. Setelah itu, dia menyaksikan dengan gembira saat Kong Yuanba menindas Jiang Fan. Menunggu Jiang Fan terisolasi dan tak berdaya, barulah dia turun tangan untuk mencari perlindungan. Maka mengundang Jiang Fan untuk bergabung dengan True Thunder Sect niscaya akan jauh lebih mudah. Namun, dia tidak mengantisipasi dukungan kuat Jiang Fan di antara para tetua, yang menggagalkan rencana Lei Zhenhai. Pada akhirnya, karena kasihan terhadap bakat, tidak dapat menoleransi Jiang Fan jatuh ke dalam rencana Kong Yuanba. Dia mengubah isi kristal pemantauan langit terlebih dahulu, secara diam-diam membantu Jiang Fan melewati krisis. Yang mengejutkannya, Jiang Fan telah lama mengetahui rencananya. Hal ini membuat Lei Zhenhai geli sekaligus frustrasi. Anak nakal, tidak heran aku tidak menyukaimu pada pandangan pertama. Nasib kita berbenturan. Kamu tidak ingin bergabung dengan Sekte Petir Sejati, dan aku pun tidak menginginkanmu. Pertempuran besar telah sepenuhnya mereda. Mereka hanya perlu menunggu orang dari Sunset City. Lalu mereka bisa bergiliran ke Sunset City untuk beristirahat. Jiang Fan tidak membuang waktu. Ia datang sendirian ke tempat yang tadinya tersembunyi, duduk bersila dalam kultivasi yang sunyi. Sejak memasuki padang salju, dia telah bertempur dalam 7 atau 8 pertempuran, besar dan kecil. Terobosan cepat dalam alam formasi inti tingkat kedua telah stabil melalui pertempuran. Sekarang waktunya untuk menerobos ke tingkat ketiga pembentukan inti. Boundary Mountain terasa damai. Namun dalam ras iblis, gelombang besar sedang bergolak. Demon Moon, yang kembali dengan kekalahan, dengan rambut acak-acakan dan ekspresi menyedihkan, berlutut di altar suci ras iblis. Menunggu keputusan ganda dari Kaisar Iblis dan Pendeta Tua. Dia menggigit bibir merahnya sedikit. Merasakan takdirnya. Itu adalah kematian. Namun, memikirkan kematiannya, disertai dengan kematian kecil Jiang Fan, membuatnya jauh lebih damai. Kalau aku mati, kita bisa mati bersama. Bab 524 nama besar Jiang Fan menyebar melalui ras iblis jika bukan karena Jiang Fan. Bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi seperti itu? Kekalahan besar ini memicu konsekuensi yang jauh melampaui harapan Yao Yue. Setelah berita kekalahan besar tersebar di ras iblis, hal itu langsung menghancurkan ras iblis. 4 Raja Iblis, 6 Jenderal Perang, 100 Raja Perang, dan Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang dengan marah menuntut agar Yao Yue dieksekusi. Alasannya sederhana. Pertempuran ini kalah dengan cara yang membingungkan, menyeluruh, dan memalukan. Pasukan besar yang terdiri lebih dari 10.000 mayat mati dimusnahkan hanya oleh 200 pembela klan manusia yang tergesa-gesa di Gunung Batas. Siapa yang bisa mempercayainya? Siapa yang bisa menerimanya? Kesalahan atas perintah Yao Yue yang tidak kompeten tersebar luas. Faktanya, sebagian besar ras iblis mempertanyakan kesetiaan Yao Yue, menuduh dia mengkhianati mereka demi manusia. Jika tidak, mereka tidak dapat memahami bagaimana pertempuran ini bisa kalah.
Suasana menjadi kacau. Kebenciannya begitu tinggi. Bahkan Kaisar Iblis pun mengganggu kultivasinya yang tertutup secara luar biasa. Bersama pendeta tua, mereka mengadili Yao Yue. Selain mengeksekusinya untuk menenangkan massa, Yao Yue tidak dapat memikirkan keputusan lain. Dia tidak takut mati, hanya merasa agak dirugikan. Karena dia telah memberikan seluruh kemampuannya dalam pertempuran ini. Kekalahan itu bukan karena ketidakmampuannya, atau kolusi dengan manusia. Itu semua karena variabel Jiang Fan. Jiang Fan. Yao Yue mengepalkan tinjunya, begitu aku menjelaskan pertempuran ini. Aku akan meminta maaf dengan kematianku dan membawamu, momok besar ras iblis ini, bersamaku. Pada saat ini, di luar altar suci, dipenuhi oleh setan-setan yang marah. Mereka semua menunggu berita eksekusi Yao Yue. Si Cham tampak khawatir. Mengenal Yao Yue dengan baik, jika Yao Yue dijatuhi hukuman mati, dia pasti akan mengungkap fakta bahwa si Cham takluk kepada Jiang Fan sebelum mati. Pada saat itu, si Cham juga akan terlibat. Tetapi dia tidak bisa membunuh Yao Yue. Jika tidak, itu akan melibatkan Jiang Fan. Heart Connection Wom benar-benar merepotkan. Si Cham mengusap pelipisnya. Segala sesuatunya telah berkembang hingga titik ini, benar-benar di luar kendali. Dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Pada saat ini, sebuah jembatan pelangi tiba-tiba memanjang dari kedalaman ras iblis. Ia membentang melintasi langit dan menghubungkan ke altar suci. Burung-burung dari bermil-mil jauhnya berkumpul di sekitar pelangi seolah memberi penghormatan seperti burung phoenix. Kelopak bunga ilusi turun bersama pelangi. Adegan ajaib itu membuat setan-setan takjub. Untuk sesaat, mereka melupakan kemarahan mereka. Si Cham menatap waspada ke ujung pelangi lainnya dan bergumam pelan. Pendeta tua ini, setiap penampilan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan si Cham, dia tidak dapat memastikan apakah pemandangan di hadapannya dengan pelangi yang membuka jalan, burung-burung yang memberi penghormatan, dan kelopak bunga yang berjatuhan merupakan mantra manusia atau bakat iblis. Atau tidak keduanya, sama seperti pendeta tua saat ini. Garis keturunan para pendeta selalu sangat misterius selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun mampu menjelaskan secara lengkap hakikat garis keturunan imam. Terdengar keributan. Si Cham mendongak, pupil matanya mengecil. Di sana dia melihat seorang gadis mengenakan rok peri yang berkibar, dengan 3.000 helai rambut halus, berjalan di atas pelangi. Tubuhnya ramping, penampilannya sesempurna patung yang dilukis, begitu cantiknya sehingga ia tampak bukan dari dunia ini. Putri duyung yang membanggakan kecantikannya tampak suram jika dibandingkan dengan wajahnya. Dia adalah pendeta tua, Ibu Yao Yue. Suara roh. Si Cham memandang dengan iri, sudah berapa tahun? Dia masih terlihat seperti gadis. Keabadian adalah sifat unik dari garis keturunan pendeta. Penampilan mereka akan tetap ada selamanya pada usia 18 tahun. Sampai mereka meninggal. Bahkan garis keturunan Kaisar Iblis tidak memiliki kemampuan yang patut dibanggakan seperti itu. Di bawah tatapan terpesona para iblis, Spirit Sound berjalan di atas pelangi, kelopak bunga berjatuhan di sekelilingnya, dengan elegan mencapai altar suci. Yao Yue mendongak. Melihat ibunya yang sangat cantik, dia tidak dapat menahan perasaan rendah diri. Yao Yue juga sangat cantik. Di antara manusia, dia pastilah seorang yang cantik dan terkenal. Namun dibandingkan dengan ibunya Spirit Sound, ia tampak kurang bersemangat. Lebih-lebih lagi, ibunya, Spirit Sound, tidak hanya cantik namun juga sangat kuat. Selain Kaisar Iblis, tidak ada seorang pun di ras iblis yang dapat menandinginya. Kebijaksanaannya tak tertandingi. Dia dikenal sebagai ahli strategi ras iblis. Seringkali Kaisar Iblis akan berkonsultasi dengannya mengenai keputusan-keputusan besar. Sebagai perbandingan, Yao Yue, yang memimpin lebih dari 10.000 mayat mati dan menderita kekalahan telak, tampak sama sekali tidak kompeten. Ibu, putrimu telah mengecewakanmu. Yao Yue menundukkan kepalanya karena malu. Matanya penuh kesedihan. Spirit Sound menatapnya dengan acuh tak acuh, matanya tenang dan tidak terganggu. Tunggu sampai Kaisar Iblis tiba. Mereka tidak menunggu lama. Tiba-tiba, awan setan berkumpul di langit. Memblokir langit, menutupi matahari, menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan.
Energi iblis yang mengerikan yang membuat para iblis tak berdaya perlahan turun dari awan iblis. Raja binatang yang lebih lemah gemetar dan berlutut di tanah. Para raja perang juga berlutut ketakutan. Hanya 5 raja iblis dan 6 jenderal perang yang bernasib sedikit lebih baik, tetapi tetap menundukkan kepala. Tidak berani untuk melihat ke atas. Altar suci yang sebelumnya gelisah. Seketika terdiam, awan iblis itu berubah wujud. Membentuk wajah besar dan acuh tak acuh. Dari rongga mata yang kosong, tekanan agung yang khusus dimiliki oleh Demon Rache Supreme melesat keluar. Mengapa pertempuran ini kalah? Suara acuh tak acuh itu menggelegar di angkasa bagai guntur surgawi. Membuat hati para iblis gemetar. 5 raja iblis dan para jenderal perang pun berlutut ketakutan, bersujud di tanah. Jadi ini yang disebut kekuatan surgawi. Tubuh Yao Yue bergetar hebat. Ditatap oleh mata kosong itu membuatnya merasa seolah-olah ada ribuan anak panah yang menusuk jantungnya. Bersujud di tanah, dia gemetar, tolong izinkan Yao Yue menceritakan kembali kejadian pertempuran ini. Wajah raksasa di langit mengucapkan kata bagaikan guntur surgawi. Berbicara, para raja iblis, jenderal perang, raja perang, dan bahkan raja binatang di darat menunjukkan ketidakpuasan. Kalau kalah, ya kalah saja. Apakah dia masih ingin membuat alasan? Namun, saat Yao Yue menceritakannya, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Ketika mereka mendengar bahwa Boundary Mountain telah menyiapkan kayu dan obor dalam jumlah tak terbatas. Mereka terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak kayu di padang salju seluas 10.000 mil di Boundary Mountain? Mungkinkah manusia sudah siap? Tidak mungkin. Belum lagi mobilisasi tiba-tiba pasukan mayat mati, bahkan kita tidak mengetahuinya, bagaimana manusia bisa mengetahuinya sebelumnya? Lagi pula, seberapa jauh jarak kota raksasa dari gunung batas? Mengangkut kayu dalam jumlah besar akan menghabiskan banyak tenaga, sumber daya, dan waktu. Tanpa beberapa tahun, mustahil untuk mengumpulkan cukup banyak. Pada akhirnya, salah satu dari 5 raja iblis, harimau pemakan langit, berbicara dengan suara yang dalam. Itu adalah ruang tersembunyi di dalam tembok besar. Tempat ini menyimpan perlengkapan strategis dari perang kuno. Namun, lokasi ruang-ruang tersembunyi itu sudah lama terlupakan, bahkan Master 9 Sekte pun mungkin tidak mengetahuinya. Sepertinya ada seorang guru di antara para pembela gunung batas yang membimbing mereka. Mendengar ini, kerumunan orang merasa lega. Jika memang demikian, itu masuk akal. Tidak heran pasukan mayat Yao Yue menderita kerugian besar pada awalnya. Pasukan mayat mati sesungguhnya tidak takut pada rasa sakit dan kematian. Namun mereka sangat takut pada unsur yang. Api adalah salah satunya. Tapi meski begitu, setengah dari pasukan mayat mati masih tersisa. Apakah ada kejadian tak terduga lainnya? Pada akhirnya, itu semua karena ketidakmampuan Yao Yue. Wajah raksasa di langit itu berbicara dengan acuh tak acuh. Melanjutkan, Yao Yue dengan hati-hati memilih kata-katanya dan terus menceritakan pertempuran itu. Saat dia berbicara lebih lanjut, suara-suara yang menanyainya berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya, ada keheranan dan kemarahan. Jiang Fan lagi. Dia memecahkan kebekuan, sehingga pertempuran tertunda. Dia memimpin Sekte Awan Hijau, membeli waktu kritis terakhir untuk guntur surgawi. Ketika Yao Yue akhirnya memainkan kartu trufnya, memusnahkan murid-murid Sekte Petir Sejati, membuat petir surgawi tidak berguna. Jiang Fan yang malang ini, yang juga menguasai teknik jalur petir, memanipulasi petir surgawi, dan benar-benar membalikkan keadaan. Siapa sebenarnya Jiang Fan ini? Dia hanyalah musuh bebuyutan ras iblis. Aku salah paham terhadap Yao Yue. Perintahnya bukanlah masalahnya, strateginya sebenarnya cukup bagus. Masalahnya ada pada bocah manusia itu, Jiang Fan. Sialan, aku akan menyelinap ke klan manusia dan membunuh ini. Keluhan di mata Yao Yue memudar. Penonton akhirnya paham bahwa kekalahan ini bukan sepenuhnya salahnya, bukan. Namun, dia tahu, itu tidak berarti dia lepas dari tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga, dia adalah jenderal yang kalah. Rasa bersalah tidak dapat dihindari. Dia bersujud di tanah sambil berkata, Yao Yue sudah menyelesaikan laporannya. Silakan berikan hukuman, Kaisar Iblis.
Bab 525 Putri Kaisar Iblis sedang para iblis di sekitar altar suci saling memandang dengan cemas. Pertarungan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Yao Yue. Namun sebagai panglima tertinggi, dia masih memikul tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika tidak dieksekusi, dia akan menghadapi hukuman berat. Tidak ada cara baginya untuk lolos tanpa cedera. Si Cham menunjukkan ekspresi khawatir. Dia berpikir dalam hati, aku khawatir Yao Yue masih harus mati. Garis keturunan pendeta selalu menjadi ancaman bagi garis keturunan Kaisar Iblis. Setiap Kaisar Iblis sepanjang sejarah telah mencoba melenyapkan garis keturunan pendeta. Kaisar Iblis saat ini bahkan mencoba menikahi para pendeta untuk menggabungkan garis keturunan mereka, tetapi berakhir dengan kegagalan. Sekarang, akhirnya ada kesempatan untuk melenyapkan Yao Yue dan memutus warisan garis keturunan pendeta. Dengan kekejaman Kaisar Iblis, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan ini? Satu-satunya harapan adalah, pendeta tua, Ling Yin, akan campur tangan untuk menahan Kaisar Iblis. Yang membingungkan si Cham adalah Ling Yin tetap tenang seperti biasanya. Hanya berdiri diam di samping Yao Yue tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan nasib Yao Yue sepenuhnya pada kebijaksanaan Kaisar Iblis. Altar suci menjadi sunyi. Semua orang menunggu hukuman Yao Yue. Yao Yue sendiri menggigit bibir merahnya erat-erat. Tangannya dengan gugup memutar ujung gaunnya. Menunggu keputusan takdir. Wajah raksasa di awan iblis bergerak. Suara berwibawa Kaisar Iblis bergema. Kekalahan ini bukan salahmu. Saya memaafkan segala kesalahanmu. Penghakiman telah selesai. Dipecat. Raja Iblis, Jenderal Perang, Raja Perang, datanglah ke tendaku. Seketika, wajah raksasa di awan iblis menghilang, dan energi iblis yang menakutkan surut seperti air pasang. Setan-setan di sekitar menjadi bingung. Yao Yue tidak bersalah. Bahkan tidak ada hukuman sedikit pun. Apa kau bercanda? Dia baru saja dibebaskan begitu saja. Si Cham juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Kalaupun tidak dieksekusi, bagaimana mungkin tidak ada hukuman? Ini bukan seperti perilaku Kaisar Iblis yang biasa. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi. Namun, itu adalah hasil yang baik dan tak terduga. Yao Yue yang lolos tanpa cedera juga berarti Jiang Fan akan aman. Dan karena dia dan Yao Yue saling menyimpan rahasia, mereka tidak akan mengkhianati satu sama lain. Sambil mendesah panjang, dia menatap tajam ke arah Ling Yin yang tetap tidak bisa dijelaskan seperti biasanya, kemudian diam-diam mundur untuk pergi ke tenda Kaisar Iblis. Para iblis telah menderita kekalahan besar. Tidak mungkin ada reaksi sama sekali. Mereka kehilangan 10.000 prajurit roh mati, 1.000 prajurit binatang iblis, dan bahkan seorang jenderal perang. Sepertinya, para iblis hendak melancarkan pertarungan yang menentukan. Ketika semua iblis pergi, hanya Yao Yue dan Ling Yin yang tersisa di altar suci. Yao Yue tampak curiga, aku sebenarnya baik-baik saja. Ini seharusnya tidak terjadi. Ibu, bukankah Kaisar Iblis selalu menganggap kita sebagai duri dalam dagingnya? Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyusahkanku dan malah menunjukkan belas kasihan dengan membiarkanku pergi? Suara Ling Yin halus dan jernih. Tenang seperti biasa, katanya, karena Putri Kaisar Iblis melakukan skandal yang jauh lebih buruk dari skandalmu. Jika dia mengeksekusimu hari ini, ketika perbuatan putrinya terbongkar, dia akan merasa semakin sulit untuk lolos dari kematian. Apa? Yao Yue tertegun, menutupi bibir merahnya, matanya terbelalak karena terkejut. Putri Kaisar Iblis, yang dinodai oleh manusia. Ini adalah skandal yang tak terbayangkan. Namun, Ling Yin belum selesai berbicara. Dan lalu dia dengan santai menambahkan sesuatu yang cukup untuk mengguncang seluruh ras iblis. Dan, dia, gemuruh guntur bergema di pikiran Yao Yue. Yang mulia Liu Li, Putri Kaisar Iblis. Anak manusia, ini jauh lebih serius daripada pemusnahan total pasukan roh mati. Tidak heran. Tak heran kalau Kaisar Iblis tidak mengambil kesempatan untuk mengeksekusi Yao Yue, bahkan tidak memberikan hukuman sekecil apapun. Ternyata putrinya telah melakukan tindakan yang jauh lebih memalukan. Kaisar Iblis menyelamatkan Yao Yue. Juga merupakan cara untuk menyelamatkan muka para pendeta.
Saat skandal putrinya terbongkar, dia berharap para pendeta tidak akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Yao Yue merasa beruntung, jadi aku benar-benar harus berterima kasih kepada manusia itu. Tanpa dia, saya tidak akan bisa lolos hari ini. Pria yang dia syukuri. Pada saat ini, perlahan membuka matanya. Setelah 7 hari berkultivasi keras, Jiang Fan akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga formasi inti dengan lancar. Merasakan kekuatan spiritual yang melimpah, Jiang Fan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Menembus level tanpa menelan daging kerang, inilah manfaat pertarungan sesungguhnya. Daging kerang merupakan benda spiritual langka yang efektif bahkan pada tahap akhir pembentukan inti. Mari kita masuk. Sisi negatifnya adalah penggunaan pertama memiliki efek paling besar. Penggunaan selanjutnya memiliki efek yang sangat berkurang hingga menjadi tidak berguna sama sekali. Memakainya pada tahap awal pendirian pondasi adalah suatu pemborosan besar. Paling baik digunakan saat menemui hambatan dalam kultivasi atau sangat membutuhkan terobosan di ranah tertentu. Fan, kamu di dalam. Tiba-tiba terdengar suara cemas memanggil dari luar. Semangat Jiang Fan terangkat. Dia mendongak dan keluar. Seorang wanita anggun dalam gaun hijau panjang, rambut hitamnya terurai seperti air terjun, dengan pinggang yang begitu ramping sehingga hampir tidak bisa dipegang dengan satu tangan. Dia berjongkok di pintu masuk spasial, tangan kecilnya menangkup di sekitar mulutnya seperti terompet. Berteriak mendesak lagi dan lagi dengan mata penuh air mata cemas. Kakak senior, seluruh tubuh Jiang Fan bergetar. Siapa lagi kalau bukan Liu Qingxian? Dia bergegas keluar dari gua. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkannya, tetapi setelah menyadari itu adalah Jiang Fan. Matanya segera dipenuhi air mata berkilauan, yang dengan cepat terkumpul menjadi titik-titik dan jatuh. Air matanya membasahi pipinya yang dulu kemerahan, kini membeku. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka langsung membeku menjadi kristal es karena kedinginan. Melihat keindahan yang tampak pucat, hati Jiang Fan terasa sakit, lalu dia maju dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya dengan paksa. Setelah mengalami pertempuran di Boundary Mountain, setelah menyaksikan begitu banyak perpisahan hidup dan mati, melihat begitu banyak mimpi hancur berantakan menjadi penyesalan. Dia tidak ingin lagi menyembunyikan kata-kata yang tak terucap, perasaan yang belum terselesaikan, atau memperlakukan orang dengan buruk di dalam hatinya. Karena kehidupan lebih rapuh dari apa yang dibayangkannya. Bertemu hari ini, mereka mungkin dipisahkan oleh hidup dan mati besok. Jadi dia mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Sebuah pelukan bermakna lebih dari 1000 kata. Guho, Liu Qingxian membenamkan kepalanya di pelukan Jiang Fan sambil menangis. Jiang Fan, kenapa kamu begitu jahat? Dia mengangkat tangan kecilnya, dan memukul dada Jiang Fan dengan kuat. Wajahnya sudah dibanjiri air mata. Mengapa kau membuatku begitu khawatir, membuatku begitu kesal, membuatku bahagia di satu saat, sedih di saat lain, melayang di awang-awang di satu saat, dan melayang di neraka di saat lain? Kenapa? Kenapa kau menyiksaku seperti itu? Jiang Fan tertegun sejenak. Setelah reuni yang telah lama ditunggu, mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Sampai sebuah suara mendesah terdengar. Liu Qingxian benar-benar peduli padamu. Nangong Xiaoyun datang tanpa disadari. Berita tentang serangan di Boundary Mountain menyebar kembali ke Sunset City, menyebabkan seluruh kota menjadi kacau. Begitu Liu Qingxian mendengarnya, dia langsung berlari keluar kota, bahkan tidak berhasil menangkap seekor binatang roh pun dalam kepanikan, berjalan dengan susah payah di tengah salju setinggi manusia menuju gunung batas. Jika saja aku tidak menemukannya membeku menjadi patung es secara kebetulan saat melewati tanah bersalju. Kalian berdua pasti akan menjadi sepasang kekasih yang bernasib sial. Apa? Mata Jiang Fan terbelalak. Tidak heran wajah Liu Qingxian membeku seperti ini. Dia merasa patah hati sekaligus marah, apakah kamu bodoh? Tanpa binatang roh untuk melintasi padang salju, itu sama saja dengan bunuh diri. Dengan salju setebal itu, begitu kekuatan spiritualnya habis, dia akan terkubur dan membeku sampai mati. Nangong Xiaoyun berkata dengan lembut, dia hanya ingin bertemu denganmu secepatnya. Bahkan saat tak sadarkan diri, dia terus memanggil namamu. Bab 526 muncul kembali. Jiang Fan merasakan sakit yang menyiksa di dadanya.
Karena dia mengkhawatirkan keselamatanku, Liu Qingxian bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Kemudian, kami bertemu dengan para pengikut dari berbagai sekte yang kembali dengan membawa korban. Setelah mengetahui banyaknya korban di Boundary Mountain, dia hampir tidak bisa berdiri. Mengetahui kamu aman dan sehat, dia berlutut di tanah dengan gembira, berdoa kepada para dewa. Tetapi kemudian kau lari ke wilayah ras iblis, tanpa diketahui hidup dan matimu, menjerumuskan mereka ke neraka. Berpegang teguh pada secercah harapan terakhir, dia nyaris berhasil mencapai Boundary Mountain. Pada titik ini, Nangong Xiaoyun merasa marah atas nama Liu Qingxian. Dia melotot ke arah Jiang Fan dengan kesal. Gadis yang baik, dan kau hampir menyiksanya sampai mati. Jika kamu tidak hidup, sisa separuh hidupnya akan pergi bersamamu. Dalam kehidupan ini, jika kamu memiliki seorang gadis yang mencintaimu begitu dalam, ada baiknya kamu menghargainya. Tidak akan ada orang yang lebih peduli padamu daripada dia. Dia tidak pernah tertarik pada hal romantis. Karena dia telah melihat terlalu banyak kasih sayang palsu. Namun perjalanan Liu Qingxian penuh dengan pasang surut, suka dan duka, dedikasinya tanpa pamrih. Membuatnya sadar. Benar-benar ada orang yang memiliki perasaan mendalam seperti itu di dunia. Sebagai seorang wanita, bahkan Nangong Xiaoyun tidak bisa tidak iri pada Jiang Fan. Untuk memiliki istri seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Hati Jiang Fan bergetar. Saat itulah dia mengerti apa yang dialami Liu Qingxian beberapa hari ini. Saat itulah dia mengerti apa yang dimaksudnya dengan satu saat di surga, saat lain di neraka. Qingxian, kata Jiang Fan dengan suara gemetar, menariknya erat ke dalam pelukannya. Liu Qingxian tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengalahkannya. Dia ambruk dalam pelukannya, menangis sekeras-kerasnya. Mengapa kamu ada di hatiku? Keluarlah, jangan buat aku bertingkah seperti orang gila, jangan biarkan aku terlihat begitu menyedihkan. Dulu dia begitu. Seorang gadis yang berseri-seri sekaligus bangga, bebas dan tak terkekang. Hanya karena bayangan Jiang Fan ada di dalam hatinya, dia menjadi seperti ini. Hati Jiang Fan terasa sedikit sakit saat dia berkata, maaf, maaf, maaf. Dia tidak pernah takut dengan kesulitan dunia. Hanya takut mengecewakan seseorang yang begitu mencintainya. Liu Qingxian menangis lama sekali. Ketika akhirnya dia berhenti, dia telah tertidur dalam pelukannya. Nangong Xiaoyun berkata, dia tidak tidur selama beberapa hari terakhir. Biarkan dia beristirahat sejenak. Jiang Fan dengan hati-hati membaringkannya, berharap dia bisa tidur sebentar. Tetapi dia mendapati kedua tangannya mencengkeram pakaiannya erat-erat. Takut jika dia membuka matanya, Jiang Fan akan menghilang seperti mimpi. Wajah Jiang Fan penuh dengan kelembutan. Dia duduk bersandar di dinding tembok besar, memeluknya saat dia tidur. Melihat wajahnya yang pucat, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ketika dia bangun, segera datang ke puncak gunung batas. Pusat komando klan manusia telah dipindahkan ke Boundary Mountain. Praktisi kuat dari Sunset City secara bertahap datang ke sini. Para tetua tertinggi, master sekte, dan tetua dari berbagai sekte juga akan tiba satu demi satu. Kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan ras iblis di sini. Baru pada saat itulah Jiang Fan tersadar. Dia tampak bingung, mengapa kalian semua sampai di sini secepat ini. Menurut perhitunganku, kedua murid yang menyampaikan laporan pertempuran seharusnya baru saja tiba di Sunset City. Butuh waktu setidaknya 7 hari bagimu untuk sampai di sini. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, garis waktunya tidak cocok. Nangong Xiaoyun mengusap dagunya dan bertanya, apakah kamu kenal kakak senior Wu Manyu? Jiang Fan berkata, tentu saja aku mengenalnya. Mengapa? Nangong Xiaoyun berkata, itu karena kakak senior Wu menggunakan beberapa harta rahasia luar angkasa yang luar biasa. Itu mempersingkat perjalanan 7 hari menjadi setengah hari. Bahkan wakil Master Pavilion Ye, orang yang kaku itu, terkejut dan tercengang melihat pengeluarannya yang besar. Harta karun rahasia luar angkasa merupakan barang berharga yang dapat menyelamatkan nyawa, namun dia menggunakannya untuk menyampaikan informasi intelijen. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang rela menghabiskan uang sebanyak itu. Mata Jiang Fan menunjukkan kebingungan. Wu Manyu, wanita yang egois, licik, dan jahat itu.
Dia menghabiskan setumpuk harta karun ajaib yang bisa menyelamatkan nyawa hanya untuk menyampaikan informasi intelijen. Dedikasi tanpa pamrih, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukannya? Nangong Xiaoyun berkata, jangan meremehkan kakak senior Wu. Meskipun reputasinya tidak begitu bagus di paviliun mekanisme surgawi, dan dia tidak punya banyak teman, sebagian besar rumor tentangnya adalah tentang keegoisan dan ketidakbermoralannya. Namun, jika menyangkut hal-hal penting, dia tidak pernah bersikap ambigu. Benarkah begitu? Jiang Fan memperoleh pemahaman baru tentang wanita berhati ular ini. Setidaknya dia tidak akan bisa ditebus, Jiang Fan mengangguk dan berkata. Nangong Xiaoyun menatap Jiang Fan dengan ekspresi aneh dan berkata, apa hubunganmu dengan kakak senior Wu? Tatapan mata Jiang Fan mengembara, dan dia berkata dengan tenang tanpa tersipu, hubungan kita sangat baik. Kita adalah kenalan lama. Nangong Xiaoyun tampak bingung, benarkah? Lalu mengapa wakil Master Pavilion Ye memberinya medali jasa besar? Dia menolak menerima gerakan dari teknik kultivasi tingkat menengah bumi. Tapi malah bersikeras menjadikanmu pembantunya selama sehari. Brengsek, untuk menjadi pelayannya. Jelas, dia ingin menyiksanya, kan? Wanita kejam ini tidak bisa benar-benar memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Jiang Fan bertanya dengan gugup, apakah wakil Master Pavilion Ye setuju? Nangong Xiaoyun menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Wakil Master Pavilion Ye tidak akan menyetujui permintaan yang kurang ajar seperti itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?